Mas Eros Jarot, Mas Eros, tadi Umam menyebutkan ada deadlock breaker, ada mastermind, ada sosok yang berkuasa cukup penuh untuk bisa menentukan dan mengarahkan dari 3 menjadi 2. Mas Eros melihat ada sesuatu itu? Sebelum saya jawab, saya intermezzo sedikit ya. Hmm. Ini, jadi saya dengarkan tadi gitu ya. Hmm. Jadi saya juga pikir ini nih yang namanya pemilu pesta demokrasi ini, Hmm. pestanya rakyat atau pestanya petinggi partai ya, Oh, pusing ya kan. pusing ya? Satu ya itu hanya intermezzo aja. Yang kedua, mungkin judul ini juga kalau kita perhatikan tadi kan sejarahnya sudah Diungkapkan. versi masing-masing gitu ya. Nah mungkin versi saya berbeda gitu ya. Saya rasa ini dipicu oleh kehendak yang begitu tinggi ya dari seorang center player gitu kan. Center player. Ya yang kedudukannya mungkin perlu ya satu ruang di mana dia bisa bernafas lega ya tanpa harus ada kekhawatiran sedikit pun gitu. Nah, artinya pemilu harus berjalan sesuai dengan apa yang bisa memungkinkan nyaman buat dirinya. Siapa? Ya the center player kan Pak Jokowi. Oke. Ya. Nah, dalam hal ini memang sebetulnya ini kan ada ketakutan yang sengaja dibuat itu ya. Seolah-olah nih kalau nanti hati-hati nih. Ya. Nah, Anies ini juga ancaman. Padahal ancaman yang terbesar itu adalah ketidakpercayaan diri masing-masing ini menurut saya. Ya. Artinya ada hal di mana saya lihat tidak perlulah terlalu Takut. ketakutan dibuat. Dan dua, kita sudah punya pengalaman di 2019. Dua. Apa yang dihasilkan dengan dua pasangan ini. Kan produk yang paling signifikan tuh Cebong sama Kadrun. Ya, terpecah. Ya. Waktu itu pertimbangannya adalah ekonomis. Nah sekarang saya tanya, saya tagih lagi ya, mahalan mana ukuran yang waktu itu kan 23 triliunan gitu ya, Ya. dibandingkan damage atau kerusakan secara ya kehidupan bermasyarakat berbangsa dalam konteks menjaga persatuan rakyat. Itu kan besar sekali, 23 triliun nggak akan mungkin bisa memadamkan itu ya. Nah sekarang mau kita ulangin lagi. Kalau saya pikir kalau ada 5 lebih bagus 5. Ya. Ini 3 mau dipaksakan 2. Itu kan hanya ada satu kelompok elit tertentu ya. Yang menginginkan yakin ya bahwa dengan Ganjar dipadukan dengan Pak Prabowo. Prabowo gitu ya. Pasti menang. Ya. Itu kan itu ya kan. Dan satu putaran. Supaya satu putaran. Ngirit. Satu putaran itu nanti yang berputar siapa? Ya kan itu yang penting lagi dilihat. Ada nggak perputaran kekuasaan untuk pindah ke rakyat atau tetap di sini-sini saja? Ya, memang ada yang namanya satu putaran itu menjaga agar kekuasaan tidak berputar. Terbalik. Artinya zona nyaman yang sekarang sudah mereka kuasai harus dipertahankan. Nah, yang saya lihat makanya saya nggak tahu ya. Mungkin saya berbeda. Sebetulnya perlombaan ini semua gitu kan. The real winner kan saya sudah bilang, bukan partai-partai kok, para oligark. Para oligark. Ya itu Oligark dalam the negeri real dan luar winner negeri. dalam konteks hari ini ya. Bahwasanya secara ya apa yang kita lihat sehari-hari ya pendekatan legal formalistik ya menangnya PDIP atau mungkin nanti Gerindra. Tapi who's the real winner? Sudah kita bisa baca dari ulah ya para petinggi politik hari ini gitu. Dan juga bagaimana hitungan itu selalu bilang, oh jangan dia kurang ada duitnya nih untuk kita jadikan cawapres gitu kan. Dari situ kan sudah lihat bahwa keterpenjaraan dia pada hal-hal yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga ada sihir gitu ya yang sudah menyetrum pikiran dan pola pikir dia tidak bisa keluar dari hal-hal semacam itu dan dibangunlah sistem politik yang memang seperti ini gitu. Oke, baik Mas Eros. Mas Umam, jadi kalau ada analisis yang sedikit berbeda dari Mas Eros kepada publik, dan kalau Mas Umam lihat sekarang dalam posisi seperti sekarang, tadi kan Mas Basra juga menyebutkan ada lima tokoh yang paling berperan untuk mengarahkan ini dari 3 menjadi 2 atau kembali menjadi 4.
faktor yang paling dominan siapa sebetulnya nanti itu? Apakah betul mastermind itu sebenarnya? Kalau mencermati situasi perkembangan hari ini, Mas, memang ada semacam situasi yang berbeda dalam ruang demokrasi kita hari ini, di mana ada satu tendensi sentralisasi kekuasaan, yang mana kemudian konteks kekuasaan itu memiliki power dan juga pengaruh yang cukup bisa mengarahkan dan juga mempengaruhi bagaimana kemudian dinamika politik itu terjadi. Maka kemudian informasi selentingan berkali-kali kita terima, kemudian terjadi baku atur yang sudah pernah kita dengarkan beberapa waktu lalu, sekarang kemudian terbukti. Nah, situasi itu yang kemudian seolah memperteguh, oh ternyata benar ada itu, meskipun tentu tidak mudah bagi kita untuk mengkonfirmasi itu. Tetapi kalau misal kemudian let's say Pak Jokowi memang dianggap sebagai tokoh sentral yang kemudian memiliki pengaruh, power di situ, saya pikir beliau tetap memiliki basis pertimbangan dalam konteks subjektivitas maupun dalam konteks kenegaraan atau dalam konteks kepartaian. Tadi Pak Basarah menyebut sebuah istilah Japanese leadership style, tego larane ora tego patine. Tega sakitnya tetapi tidak tega kalau misal kemudian dihadapkan pada matinya. Artinya apa? Realitas koalisi per hari ini sangat berbeda dengan awal 2023 yang lalu. Ketika di 2023 yang lalu, mohon maaf, memang pada satu posisi Mas Ganjar relatif pada satu titik elektabilitas yang cukup memadai, cukup mumpuni. Dan PDIP juga kita yakini mampu mengakumulasi basis kekuatan koalisi yang cukup solid. Tetapi di awal itu juga kita juga mendengar akan ada skema pengepungan PDIP. Dan realitas per hari ini seolah Sedang terjadi gitu. terkonfirmasi bagaimana kemudian Pak Prabowo bisa mengakumulasi satu basis kekuatan yang relatif solid dengan akumulasi kekuatan kursi parlemen 45%. Anies Baswedan sebagai challenger, dia bisa mengakumulasikan katakanlah 29%. PDIP harus berpuas diri dengan dukungan P3 di angka 25%. Kalau kemudian basis keberlanjutan terbelah, maka kemudian ini akan memberikan ruang tadi kepada perubahan. Problemnya, kalau misal di atas kertas basis elektabilitas, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar kurang begitu kompetitif, let's say di underestimate, maka dia tidak akan lolos di putaran kedua, maka besar kemungkinan partai-partai pendukung Anies Baswedan akan melakukan dukungan kepada Pak Prabowo. Karena ada faktor, satu, ada ideological resistance dengan PDIP, let's say PKS dengan PDIP, atau faktor komunikasi elit yang ada gap, let's say misalnya dari Nasdem dengan PDIP. Situasi ini kalau misal kemudian disimulasikan, maka akan meletakkan PDIP pada posisi yang kalah ketika masuk di putaran kedua. Kalau misal itu terjadi, disimulasikan begitu, barangkali the mastermind tadi berpikir, jangan-jangan ini jangan sampai terjadi. Supaya ini tidak terjadi, maka kemudian dilakukanlah upaya negosiasi, supaya kemudian kalau ada apa-apa dengan PDIP, bukan beliau sebagai kader terbaik, sebagai petugas partai yang dipersalahkan di sana. Dan satu hal, menurut informasi spekulatif, konon apa yang muncul ini bukan isu kaleng-kaleng. Menurut informasi spekulatif, mohon dikoreksi Pak Basarah, saya mendengar katanya SKCK dari Pak Ganjar disiapkan 2 skema. Satu SKCK sebagai capres dan satu SKCK sebagai cawapres. Kita mendapatkan informasi itu tentu penuh dengan spekulasi. Seolah kemudian narasi ini bukan narasi yang sifatnya spekulatif, tetapi terkonfirmasi dari indikasi-indikasi tadi. Jadi gimana Mas Basarah untuk informasi yang spekulatif tadi? 2 SKCK disiapkan oleh Mas Ganjar sebagai capres maupun sebagai cawapres. Gimana sebetulnya? Kalau basisnya informasi spekulatif, saya lebih dulu mendapatkan informasi dari Bung Umam bahwa Pak Prabowo mengurus 2 SKCK. Oh, ngurus 2 SKCK. Tapi kalau basisnya spekulatif. Tapi kalau basisnya keputusan hukum masing-masing organisasi, tentu kita sudah tahu dengan persis. Dan kita bersepakat bahwa dalam kita berdemokrasi itu kan yang kita anut demokrasi dan nomokrasi. Demokrasi yang berdasar atas hukum. Dalam sistem demokrasi hukum kita telah diatur mau 2 pasangan calon, mau 3 pasangan calon sah dan konstitusional. Itu tergantung bagaimana negosiasi antar partai politik. Karena Undang-Undang Dasar kita memang memungkinkan pasal 6A ayat 2 di situ dikatakan calon presiden dan calon wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi memungkinkan satu partai politik yang memenuhi ambang batas 20%, yang tidak memenuhi ambang batas 20%, dia harus mencari pasangan partai politik yang lain. Jadi logis saja Bung Imam,
kalau pada posisi ini partai-partai politik yang lain tidak mendekat ke PD Perjuangan karena mereka tidak bisa mempropose siapa calon wakil presidennya. Tapi kepada partai politik yang belum mendapatkan 20% ada ruang negosiasi ya untuk menawarkan bakal calon wakil presiden. Saya kira pada posisi itu, dan ini adalah seni bagi proses politik itu sendiri dan semuanya masih menggelinding bak bola salju. Kita tidak tahu bagaimana nanti di 19 Oktober sampai batas akhir pendaftaran ketika KPU mengesahkan pasangan calon, semua kemungkinan itu masih terjadi. Dalam perspektif politik sebagai seni itulah saya melihat dinamika politik yang menjadi diskusi kita malam ini di satu meja forum ini tentang Ganjar Prabowo itu masih menggelinding terus. Gitu loh, kira-kira. Baik.